Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah pada acara inti, yaitu uraian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, yang pada pagi hari ini akan membahas surat Al-Imran ayat 84 oleh Ibu Efrianis sebagai pendamping Ustadz Hazrizal Al-Hasani. Untuk itu, kepada beliau, Ustadz Hazrizal Al-Hasani sebagai pembuka acara inti, waktu kami persilahkan. Syukran Bu Marani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula inna ana hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat kita dalam beragama Islam, agama yang Allah ridai dan satu-satunya, dan semua para nabi memeluk agama Islam. Dan kita bersyukur Allah pilih kita untuk memeluk agama Islam. Dan Allah berikan kita juga nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah menjauhkan larangan-larangan Allah. Dan kita bersyukur juga atas nikmat sehat badan, sehingga dengan nikmat sehat badan ini kita mampu melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan panjang umur ini kita punya bekal, punya modal untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita dalam rangka kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Nikmat mentadabburi Al-Qur'an. Ada waktu bagi kita. Allah berikan kelapangan bagi kita untuk membahas ayat-ayat Allah. Betapa banyak orang pagi ini nggak ada waktu, nggak sempat, dan segala macam alasan sehingga mereka nggak ada waktu, tidak sempat mentadabburi Al-Qur'an. Itu satu nikmat yang luar biasa. Siapapun kita, entah itu pegawai kantor, entah itu ibu rumah tangga, entah itu pensiunan dan sebagainya. Allah berikan kepada kita kelonggaran waktu, peluang waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Dan itu perlu kita syukurin. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Allah mengatakan barang siapa yang ingin ngobrol sama aku, bacalah Al-Quran itu, tadabburi Al-Quran itu. Jadi kita sedang berada dalam dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pengen dipanggil dengan panggilan Abdan Syakur. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, uswatun hasanah kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, jelas mana yang hak dan mana yang batil. Beliau sudah memperagakan bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang sahabat, bagaimana sebagai seorang pengajar, bagaimana sebagai seorang pedagang, bagaimana sebagai seorang pemimpin, dan bagaimana sebagai pasukan perang. Beliau sudah memperagakan semua pada kita. Dan tinggal kita mencontohnya. Dan kita berharap nanti kelak di Yaumil Hisab kita berjumpa dengan sang idola kita. Dapat kita bertatapan muka dengan beliau. Dan kita berharap sama-sama memasuki surga bersama beliau. Dan di surga pun permintaan kita, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah, ya Allah. Dan apa modal kita? Modal kita hanya mencintai Al-Quran. Al-Quran yang tebal sekarang kita cintai sepenuh hati. Kita tidak mencintai dia separuh-separuh. Betul-betul kita cintai sepenuh hati. Karena barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul, dia pasti mencintai Al-Quran. Kalau dia mengaku cinta Allah dan cinta Rasul, dan tidak tertarik dengan Al-Quran, itu namanya cinta palsu, PHP namanya. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke
80 berapa Bu Aprianis? 84. Bu ya. 84. Karena Bu Aprianis sudah siap? Siap, insya Allah Bu ya. Sudah berapa lama persiapannya ini? Lebih kurang 2 minggu Bu ya. Oh, alhamdulillah. Bu Aprianis kapan masuk ke Al-Hasani? Saya masuk tanggal 17 Agustus Bu ya, Oh, 2022. Agustus. Sebelumnya pernah belajar tempat lain? Sudah pernah Bu ya. Di mana dulu belajar? Tamis. Oh, oke. Saling melengkapi ya. Mudah-mudahan Bu Aprianis bisa membawakan dengan lancar ya. Amin. Silakan Bu Aprianis untuk membawakan Ali Imran ayat 84 ya. Silakan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Izinkan saya sebelum saya membacakan ayatnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak. Yang pertama, Ibu Iva Mintarsih yang mengajak saya untuk bergabung di Al-Hasani. Kemudian tentunya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani yang sudah berbagi ilmu kepada saya dan kepada kita semua sehingga saya bisa tampil pada pagi hari ini. Ada 2 kata-kata Buya yang selalu saya ingat Buya. Selama saya ingin bergabung, Buya mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah dan mudah. Itu ada di surat Al-Qamar. Kemudian ada lagi Buya mengatakan bahwa untuk Al-Quran hanya 1 kata. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Itu Buya. Terus yang berikutnya juga Buya pernah menyampaikan beberapa kali, saya catat di buku Pak Buya. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Saya terharu Buya, benar. Mudah-mudahan dengan kata-kata Buya itu akan membuat saya istiqomah untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Amin. 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 Tak lupa juga terima kasih saya sampaikan kepada Bunda Aini dan TPP yang selalu mengingatkan saya, dan saya juga sering berkonsultasi ya kalau ada saya yang kurang paham, saya minta pendapat sama beliau itu. Kemudian juga Ibu Nurwati Karim yang selalu sedia untuk saya sharing-sharing sama Ibu. Terima kasih Bu Wati. Selanjutnya pada Bapak Ketua Kelas, Pak Fauzi. Nah, itu sering juga kita diskusi, sering juga mensupport saya, juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu di satu grup ya, yang sering mensupport saya. Terima kasih semuanya. Semoga berkah, kita semua istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna mir rabbihim. Jadi ayat ini saya penggal menjadi 42 penggalan dan saya bagi menjadi 3 kelompok. Tadi saya bacakan sampai penggalan ke 32. Akan saya uraikan dulu, akan saya penggal dulu, kemudian saya lanjutkan membacanya. Penggalan pertama adalah kul, yang kedua amanna, yang ketiga bi, yang keempat Allahi, yang kelima wa,
Yang keenam, ma. Yang ketujuh, unzila. Yang kedelapan, alai. Yang kesembilan, na. Yang kesepuluh, wa. Ke-11, ma. Yang ke-12, unzila. Yang ke-13, ala. Yang ke-14, Ibrahim. Ke-15, wa. Ke-16, Ismaila. Ke-17, wa. Ke-18, Ishaq. Kemudian 19, wa. 20, Yaquba. 21, wa. Penggalan ke-22, al-asbati. Kemudian 23, wa. 24, ma. Ke-25, utia. Ke-26, Musa. Ke-27, wa. Kemudian 28, Isa. Ke-29, wa. 30, an-nabiyuna. 31, min. 32, Rabbihim. Kemudian untuk penggalan pertama, kul, bentuknya KKP, cirinya harokat sukun di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD, takulu. Untuk pola alif, setelah dibuat KKSAD, hilangkan huruf depannya ta. Untuk pelakon anta, sukunkan huruf belakang menjadi kul. Jadi ada dua sukun di situ, waw dan lam sukun. Nah, itu tidak boleh. Maka tidak boleh ada dua huruf sukun yang berurutan, maka huruf wawunya mengalah sehingga menjadi kul. Pelakunya anta, akar kata kola. Kola berasal dari kowala, sesuai dengan kaidah 2 huruf sia. Bunyinya, untuk KKL, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Makanya menjadi kola. Polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus, halaman 360, katakanlah oleh engkau. 2, amanna. Bentuknya KKL, cirinya di akhir ada na panjang. Pelakunya nahnu, akar kata amina, polanya af'ala. Cirinya ada alif harokat panjang di awal, satu alif pola, dan satu lagi adalah alif akar kata. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 49, kami telah beriman. 3, bi, huruf jer, artinya dengan. 4, Allahi. Karena ada huruf jar di depan, yaitu bi, maka mengkasrohkan huruf terakhir daripada Allahi. Kemudian yang kelima, wa, artinya Allah. Yang keenam, ma, huruf bermakna, artinya apa yang. 7, unzila, bentuknya KKL pasif, jadi KKL-nya harokat fathah di akhir, ciri pasifnya ada harokat lumah di awal dan harokat kasroh pada akar kata yang kedua. Pelakunya huwa, polanya af'ala, artinya ada di Mahmud Yunus 448, dia telah diturunkan. Penggalan ke-8, alai, huruf jer, artinya di atas. Yang ke-9, na, kata ganti nahnu, artinya kami. Penggalan ke-10, wa, huruf bermakna, artinya dan. Kemudian penggalan ke-11, ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Ke-12, unzila, KKL pasif, jadi KKL-nya harokat fathah di akhir, ciri pasifnya ada harokat dumah di awal dan harokat kasroh pada huruf kedua akar kata. Pelakunya huwa, polanya af'ala, artinya ada di Mahmud Yunus 448, dia telah diturunkan. Penggalan ke-13, ala, huruf jer, artinya di atas. 14, Ibrahima, kata benda nama, artinya Ibrahim. 15, wa,
huruf bermakna, artinya dan. 16. Ismaila, kata benda nama, artinya Ismail. 17. Wa, huruf bermakna, artinya dan. 18. Ishaqo, kata benda nama, artinya Ishak. 19. Wa, huruf bermakna, artinya dan. 20. Yaquba, kata benda nama, artinya Yakub. Penggalan ke-21, huruf bermakna, artinya dan. Kemudian penggalan ke-22, al-asbati, kata benda jamak. Jadi kata bendanya diawali oleh alif lam. Kemudian ciri jamaknya ada bati, akar kata sabito, pola kata benda fi'lun, kata benda tunggalnya sabeti, kata benda jamaknya asbati, artinya ada di Mahmud Yunus 162, anak-anak cucu. Penggalan ke-23, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-24, ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-25, unzila, utia, bentuknya KKL pasif. Jadi KKL-nya di akhir ada harokat fathah, ciri pasifnya harokat dhammah di awal dan harokat kasroh pada huruf kedua akar kata. Pelakunya huwa, akar kata ataya, polanya af'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 33, dia telah diberikan. Kemudian penggalan ke-26, Musa, kata benda nama, artinya Musa. 27, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-28, Isa, kata benda nama, artinya Isa. Kemudian penggalan ke-29, wa, huruf bermakna, artinya dan. Berikutnya, penggalan ke-30, an-nabiyuna, kata benda pelaku aktif sebagai subjek dan jamak. Ciri kata bendanya diawali oleh alif lam. Ciri pelaku aktifnya ada harokat fathah dan kasroh ya dari nabi. Kemudian ciri dari subjek dan jamaknya adalah waw sukun dan na di akhir. Akar kata naba'a, kata benda tunggalnya nabiun, kata benda jamaknya nabiyuna. Untuk akar kata ada di Mahmud Yunus 436, sedangkan artinya ada di Mahmud Yunus 437, artinya nabi. 31, min, huruf jer, artinya dari. Kemudian robbihim. Robbihim merupakan kata benda majemuk, dari kata benda robbi dan him. Kenapa robbi? Karena diawali oleh min di depannya, huruf jer. Jadi makanya harokatnya menjadi kasroh. Akar katanya robba. Kemudian pola kata bendanya fa'lun, ada di Mahmud Yunus, artinya Tuhan. Him adalah merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi Tuhan mereka. Untuk yang kelompok 1 saya artikan dulu. Katakanlah oleh engkau Muhammad, kami telah beriman dengan Allah dan apa yang Dia telah turunkan atas kami dan apa yang telah diturunkan atas Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak-anak cucunya, dan apa yang Dia telah berikan kepada Musa dan Isa dan para nabi Tuhan mereka. Untuk kelompok kedua saya bacakan ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadin minhum. Nah, ini kelompok kedua. Saya lanjutkan untuk memenggalnya. La huruf bermakna artinya tidak. Kemudian nufarriqu, bentuknya KKSAD. Ciri ada awalan nu di depan, pelakunya nahnu,
Kemudian akar katanya faroko, pola fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 314, kami akan membedakan. Kemudian penggalan ke-35, baina ahadin. Baina ahadin. Kemudian ini merupakan kata benda majemuk. Kata benda satu dan kata benda kedua. Yang pertama, baina, akar katanya bana, pola kata bendanya fa'lun, ada di Mahmud Yunus halaman 75, artinya antara. Kemudian ahadin, kata benda yang kedua, akar katanya adalah wahada. Pola kata bendanya af'alun, kata bendanya wahid. Kemudian artinya ada di Mahmud Yunus halaman 494, artinya esa. Nah, kami menganalisa kemarin itu karena dia berubah jadi wahada, ini berlaku kaidah 9 huruf sia. Bunyinya, jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD, ya, kemudian nun, alif, dan ta, atau huruf tanda kata benda, mamimu, maka dicari dengan sistem try and learn. Saya akan coba memberikan itu dulu artinya untuk kelompok kedua. P37 minnya huruf jer, artinya dari, 37 itu hum, kata ganti artinya mereka. Jadi artinya kami tidak membeda-bedakan di antara mereka seorang pun dari mereka. Kemudian kelompok ketiga akan saya bacakan lagi ayatnya. Wa nahnu lahu muslimun. Artinya wa artinya huruf bermakna artinya dan. Kemudian penggalan ke-39 nahnu, kata ganti artinya kami. Yang ke-40 la, huruf bermakna artinya untuk atau bagi. Kemudian penggalan 41 hu, kata ganti artinya dia. Penggalan terakhir 42 muslimuna, kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata bendanya ada awalan mu di depan, kemudian ciri pelaku aktifnya ada harokat sukun kasroh dumah sukun kasroh dari musli. Kemudian untuk subjek dan jamaknya ada waw sukunna, pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'ilun, artinya ada di Mahmud Yunus 177, orang Islam yang patuh menurut perintah. Jadi arti kelompok 3, dan hanya kepadanya kami patuh. Arti keseluruhan, katakanlah oleh engkau Muhammad, kami telah beriman dengan Allah, dan apa yang dia telah turunkan atas kami, dan apa yang telah diturunkan atas Ibrahim, dan Ismail, dan Ishak, dan Yakub, dan anak-anak cucunya, dan apa yang dia telah berikan kepada Musa dan Isa, dan para nabi Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka seorang pun dari mereka. Dan hanya kepadanya kami patuh. Demikian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 2 minggu ya Mbak Brianis ya persiapannya ya? Siap Bu ya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Bu Brianis sehari-hari sebagai apa sekarang kegiatannya? Udah pensiun Bu ya. Dari? Saya dari farmasi, kemudian ikut wamil tahun 87 di kepolisian. Siap. Di mana tuh wamilnya? Dulu di Ciputat Bu ya, di kepolisian. Oh, jadi tugasnya di mana? Tugas di? Tugasnya saya udah pernah di Jakarta, di Mabes Polri, kemudian pernah di Lampung, ikut suami. Suami kan di Lampung. Oh, jadi sistemnya itu apa istilah itu? PNS yang diperbantukan atau pegawai dari? Bukan Bu ya, saya poluannya. Poluan? Siap. Oh, Satnasnya. oh ya. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi dari Bu Brianis.
lengkap sudah ya. Jadi saya hanya menambahkan dari segi konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, nah biasa kul ya. Kul ini udah biasa. Kul, wallahu ahad. Kul, ya ayyuhal kafirun. Katakanlah. Siapa yang perintah ya? Tentu Nabi Muhammad. Katakan ya Muhammad ke sana. Katakanlah, dan itu juga kita katakan. Kul amanna. Kami telah beriman billah kepada Allah. Kita beriman, pertama kita lain disyahadatkan oleh orang tua kita, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kul, katakanlah, kami telah beriman kepada Allah, dan wama, dan apa yang unzila diturunkan alaina kepada kami. Apa itu? Al-Quran. Nah, kalau kita, ya, mungkin konteksnya Nabi Musa ya Taurat, konteksnya Nabi, karena ayat ini juga ada di Taurat, ada di Injil. Pada saat Nabi Isa ya Injil. Nah, kalau kita Al-Quran. Wama unzila alaina. Dan wama unzila. Dan apa yang diturunkan ala Ibrahim. Kepada Ibrahim. Ada susu. Nabi Ibrahim tonggaknya bapak sejarah yang bapak tauhid ya. Kepada Ibrahim, wama unzila ala Ibrahim itu menangkal bahwa mengklaim orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, mengklaim gitu. Dia mengklaim, ini bantah kita, bahwa kita beriman kepada Ibrahim. Yang mereka menganggap beriman kepada Ibrahim, kok sama-sama beriman kepada Ibrahim, kok beda. Gitu. Nah, kemudian, wa Ismail, dan pada Ismail, anaknya Ibrahim. Wa Ishak, dan pada Ishak. Nah, biasanya dalam kitab mereka, Ismail itu nggak ada namanya. Kalau ada nama Ibrahim, Ismail, Isa, biasanya Ibrahim dan Isa aja. Ismail itu nggak ada. Nah, saya sering dialog dengan mereka itu, ya memang Ismail nggak ada di situ. Maka juga mereka nggak mengakui Ismail. Kenapa? Akan berujung dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub, dan pada Yakub. Yakub anak Ishak. Nah, karena di sinilah turunan Bani Israel nanti semua. Yakub punya anak di 11 orang itu ya. Nah, itu semuanya nanti akan berujung kepada kaum Yahudi semuanya. Dan itu akan menurunkan para nabi nanti. Wal asbat, dan pada anak cucunya. Masuklah anak cucu Nabi Muhammad SAW karena dari pihak Ismail. Nanti mungkin pesan tambahkan lebih jelas lagi ya. Kemudian wama, dan apa yang utia Musa, apa yang datang kepada Musa. Musa apa? Dapat Taurat. Wa Isa apa tuh? Injil. Jadi kepada Nabi Musa atau Taurat, kepada Nabi Isa ada Injil. Wan nabiyuna, dan para nabi. Nah, nabi itu banyak 124.000 jumlah nabi. Rasul 313 yang wajib diketahui 25 orang. Tapi kalau nabi jumlahnya 124.000. Mungkin Allah kita nggak tahu menyebar kemana-mana. Mungkin kalau Zakir naik tuh, mereka Zakir itu tahu tuh menyebar kemana-mana. Ada kalau kita spesialis diri untuk memeriksa ini, nanti ada bekas-bekasnya. Jadi jumlahnya 124.000. Wa nabiyuna mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi betul kita percaya, cuman karena sudah ada dalam Quran terangkum semuanya, kita cukup memahami Al-Quran saja. Kenapa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil, dan apa yang ada dalam susun nabi-nabi itu sudah terangkum semua dalam Al-Quran. Karena intinya apa? Penyembahan kepada Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu semua sama itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Kalimat-kalimat yang bertauhid itu insya Allah semuanya ada dalam kitab-kitab itu. Nah, itu sama. Diturunkan pada Nabi Musa, diturunkan pada Nabi Isa, diturunkan pada Muhammad, sama. Dan disempurnakan dengan Al-Quran. Jadi apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Zabur, apa yang ada dalam Injil, semua dalam Al-Quran terangkum. Dan disempurnakan. Ada yang hal-hal yang belum lengkap, dilengkapin dalam Al-Quran. Kemudian, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami la nufarriqu, kami membedakan. Kita tidak membeda-bedakan, oh ini walaupun Allah yang mengatakan sebagai mereka ditinggikan oleh Allah, dan berkata-kata dengan Allah, tapi kita memperlakukan mereka semuanya suci, semuanya membawa kalimat-kalimat Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membedakan, oh nabi ini nabi kami, ini nabi orang lain, enggak. Semua nabi kita. Semua yang membawa nabi itu membawa kalimat Allah. Semua membawa wahyu. Bagaimana kehidupan beliau bisa menjadi contoh bagi kita semuanya. Kemudian dengan statement terakhir, wa nahnu, dan kami lahu kepadanya muslimun. Betul-betul menjadi orang yang patuh dan taat.
Apa perintahnya dikerjakan, dan apa larangnya kita berhenti. Itu namanya orang Muslim. Apapun yang disuruh oleh Allah, kita kerjakan. Dan apapun yang dilarang oleh Allah, kita berhenti. Mungkin menurut pikiran kita, oh kenapa dilarang begini? Kenapa dilarang begini? Ya mungkin kita ada yang, contohnya dilarang riba. Mungkin kita belum sampai ke sana. Apa pasti larang itu membuat mudarat bagi kita. Pasti. Yang namanya suruhan pasti membawa manfaat bagi kita. Karena Allah sayang kepada kita. Disuruh sholat, ya mungkin agar kita cerdas. Pada saat ruku, pada saat sujud itu apa yang terjadi? Nah, dilarang misalnya berzina, apa akibat berzina? Dilarang minum khamar, apa dampak minum khamar? Pasti semua larangan itu adalah menjauhkan kita dari maksiat, dari kerusakan moral. Demikian Bapak Ibu semuanya, sangat tuntas Bu Prianis. Semoga apa yang disampaikan pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalau saya hitung berapa jumlah huruf ini, kalau 100 huruf, 100 kali 10, 1000 kebaikan pada saat kita bagi. Padahal kita baru jumpa berapa menit ini? Ya baru setengah jam ya. Sudah berapa ayat yang kita baca. Dan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti ini dapat semuanya. Huruf jumlah huruf kali 10 kebaikan. Jadi kita setengah jam cuman sudah menghitung banyak kebaikan-kebaikan. Jadi sangat bagus sekali. Makanya orang yang sibuk dengan Quran, kata Allah, Allah berikan lebih daripada orang-orang yang beribadah yang lain. Diberikan lebih. Orang yang melaksanakan sunnah, Allah berikan. Orang yang puasa Senin Kamis, puasa hari ini, dia berdoa Allah kabulkan. Orang yang pergi umrah, dia berdoa Allah kabulkan. Semua Allah kabulkan. Tetapi orang yang sibuk dengan Quran, saking sibuknya mencari kata, saking sibuknya mencari pola, sehingga lupa berdoa kepada Allah, maka kata Allah, aku berikan lebih yang satu ini, melebihi dari orang-orang yang berdoa. Itulah jaminan Allah terhadap orang yang sibuk dengan Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul mencintai Quran, dan bagi kita Quran ada pertemuan tadi Bu Efraim bilang tidak ada perpisahan. Kita tidak akan pernah berpisah lagi dengan Quran. Siapapun Bapak yang jumlah 150 orang sekarang sini, tanamkan diri Bapak semuanya bahwa kita ada pertemuan dengan Quran dan tidak ada perpisahan lagi. Apapun yang terjadi, Quran kita bekap erat. Jadikan Al-Quran itu teman sejati kita agar nanti dia melisap, dia juga menjadi teman sejati kita. Akan jadi pembela kita nanti. Karena Nabi mengatakan Iqra Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Dia akan menolong kita nanti, insyaallah. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi uraian dari Bu Eprianis sudah mumtaz, dan tentu tidak ada gading yang tak retak ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata dari Allah SWT, bukan dari kami. Dan kepada Allah semua kita serahkan diri kita. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Maharani sebagai pembawa acara. Silakan Bu Maharani. Iya, terima kasih Ustadz. Pertama saya ucapkan selamat untuk Ibu Efrianis. Selamat Bunda Mumtaz, Masya Allah. Maharani. Amin. Demikian tadi uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada itu hingga bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal alamin.